Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Tra dalam Basyiroh, Bincang Asik Siroh. Bincang Siroh ala Mama dengan asyik dan santai. Apa kabar Mama pencinta Siroh Indonesia? Alhamdulillah kita berjumpa kembali di episode kali ini, episode ke-17. Yang pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman saya ya, melanjutkan pembacaan kita dalam Ibroh pekan lalu mengenai tantangan dakwah Rasulullah SAW. Pada hari ini saya khusus mengundang pembaca Ibroh yaitu Kak Nilda. Assalamualaikum Kak Nilda. Gimana kemarin, seru ya baca Ibroh ya? Seru. Sampai kayak mau nangis gitu ya? Emang iya saya tahan. Kak Nilda hari ini juga ditemani oleh Kak Noi. Assalamualaikum, Kak Putra. Noi. Alhamdulillah ini kedatangan Kak Noi lagi ya. 2 pekan yang lalu Kak Noi juga. Gak apa-apa. Jadi kita makin makin seru ngobrolnya karena udah makin mendalam pembahasannya ya. Insyaallah. Nah, jadi kali ini kita kan ingin membahas apa yang dibaca sama Kak Nilda di Ibroh kemarin. Itu kan tentang tantangan dakwah ya Rasulullah ya, bagaimana hambatan-hambatan yang diberikan oleh kafir Quraisy ya, bagaimana mereka penentangannya terhadap beliau gitu ya. Itu apa aja tuh penentangan yang mereka lakukan terhadap Rasulullah SAW. Oke, jadi kalau dibagi nih Bu, kita peta itu bisa dibagi jadi 3 bagian. Jadi dakwah yang beliau hadapi tantangannya itu dari sisi pribadi beliau yang diserang itu, terus dari sisi apa yang beliau bawa yaitu Al-Quran sendiri, dan yang terakhir ekstrimnya itu sudah ke penyerangan fisik. Nah, itu tantangan dakwah yang Rasulullah alami. Untuk yang menyerang pribadi Rasulullah itu contohnya penentangan yang dilakukan oleh kafir Quraisy itu. Jadi mereka menyerang dari 3 lini ini gitu. Untuk yang saya ambil contoh yang untuk menyerang pribadi Rasulullah ya. Rasulullah itu dijuluki Muzammam. Ya Bu, dijuluki Muzammam. Artinya itu kan yang tercela gitu. Jadi penghinaan, pencemaran nama baik lah ya. Kalau sekarang itu diambilnya jadi Rasulullah disebut sebagai Muzammam atau yang tercela. Padahal kan namanya sendiri Rasulullah adalah Muhammad, artinya yang terpuji. Begitu. Terus ada lagi dari ini ya Bu Noe, kisah yang Al-Walid itu ya. Dari Al-Walid. Berarti kan lucu banget ya gitu. Udah tahu gitu loh bahwa namanya Muhammad yang terpuji. Kemudian mereka bikin semacam apa ya? Labeling. Benar. Labeling. Mereka melakukan labeling dengan kata yang sebaliknya Muzammam gitu kan. Lucu gitu. Apa orang percaya gitu kan? Bahkan mungkin Rasulullah sendiri nggak ngerasa. Loh Muzammam siapa? Itu gitu. Nama saya Muhammad gitu. Jadi diolok-olok gitu Bu, kalau Rasulullah lewat tuh Muzammam gitu. Ya Rasulullah juga nggak ngerasa beliau namanya Muhammad yang terpuji begitu. Ya, itu mungkin cara unik Allah ya untuk melindungi kemuliaan Muhammad gitu. Jadi sampai ada hadisnya gitu. Sungguh aneh, kalian tuh sangat aneh gitu. Kalian mencela dengan sebutan Muzammam, sedangkan kan namaku Muhammad. Jadi ketika kaum itu kafir Quraisy itu meledek tuh Muzammam ya pendusta, Muzammam itu gitu ya, dukun penyihir ya, yang dihina Muzammam bukan Muhammad gitu. Jadi udah santai aja kalau Rasul gitu. Tapi ngomong-ngomong soal tadi penyihir, dukun itu juga disematkan ya oleh Rasulullah. Dicetusinya oleh siapa Bu kisahnya? Al-Walid Al-Mughirah ya. Jadi kisahnya itu diawali dari ada seorang Al-Mala ya, yang dulu sebelum ini kan episode kita membahas Al-Mala, yaitu jadi orang-orang elit lah di Quraisy ya, yang terkenal kaya raya, bangsawan, terpandang, dan dia juga sangat berpengaruh ya. Dia bisa mempengaruhi keputusan apa yang diambil jika ada suatu persoalan di masyarakat. Nah, termasuk ini ya, masalah dakwah Rasulullah ini, wah itu masalah yang besar buat Al-Mala ini. Jadi dia dan Walid Al-Mughirah ini salah satu Al-Mala elit Quraisy, anggota Al-Mala itu ya. Nah, Al-Walid ini mendatangi Rasulullah SAW. Dia ingin tahu
mungkin sebelumnya dia udah tahu gitu apa sih yang dibawa, cuma dia mungkin ingin mendengar lebih jelas gitu. Nah saat itu Rasulullah menyampaikan gitu salah satu ayat Al-Quran, dan karena ternyata Al-Walid Al-Mughirah ini seorang yang tahu syair. Dia tahu bentuk-bentuk syair gitu kan, malah Sastrawan ya? sastrawan lah kalau untuk saat sekarang. Malah di buku itu disebutkan dia tahu syair jin gitu, nggak tahu tuh syair jin itu kayak apa gitu ya. Berarti bisa bahasa jin dong. Iya, berarti secara intelektual lah ya gitu. Ahli sekali ya, tahu lah ya tingkat-tingkat bahasa syair itu seperti apa. Jadi ketika dia mendengarkan Al-Quran itu dia ayat Al-Quran terpesona gitu. Dia mengakui ya Iya, keindahan bahasa Quran itu, sampai dia bilang demi Allah ini tuh bukan perkataan manusia, ini tuh kalam Allah gitu. Dia mengakui gitu kan. Masya Allah. Nah seperti itu. Jadi kalau bisa kita lihat dia tuh sebenarnya udah mulai lembut hatinya ya, tertarik gitu sama ayat Allah, menyadari ya, mungkin, dari segi keindahan seperti itu. Nah ternyata kan mereka tuh istilahnya punya teman-teman ya, punya berkomplot lah. ya Al-Mala itu kan banyak ya kan? gitu. Nah teman-temannya ini tahu gitu, sampailah kabar Al-Walid yang mengakui keindahan ayat ini. Mereka berkesimpulan bahwa wah Al-Walid ini mau pindah keyakinan gitu ya, menerima apa yang dibawa Rasulullah mereka gitu. udah nyangka wah bisa-bisa nih masuk Islam nih gitu. ya. Jadi, kalau misalnya dan kalau awal masuk dibiarkan Islam, gitu nanti banyak kaum yang mengikuti gitu, ya, banyak follower karena gitu. dia Al-Mala gitu, jadi paling tidak dari kabilahnya atau apa gitu ya, dari sukunya ya mungkin bisa mengikuti gitu kan. Akhirnya, itu yang dikhawatirkan oleh teman-teman yang lain itu. Lalu itu ya Abu Jahal ya, ada Abu Lahab. Nah didengar sama Abu Lahab, seperti kita tahu kan, Abu Lahab ini tokoh antagonis yang kayaknya selalu ada gitu ya dalam provokator lah. Provokator banget kan, udah 2 kali pertemuan Rasulullah, ketika Rasulullah ingin menyampaikan kebenaran gitu, peringatan, kan selalu di-cut sama Abu Lahab. Coba. Ya akhirnya Abu Lahab menganggap ini harus di-cover gitu, harus di-counter gitu kan. Akhirnya Abu Lahab mencoba menghasut Al-Walid Al-Mughirah. Dia mengatakan, ini kaummu, teman-temanmu ini yang tahu kabar ini mengatakan bahwa Al-Walid ini mengunjungi Rasulullah untuk meminta makanan gitu, kayak istilahnya minta sedekah gitu. Ya Al-Walid sebagai yang Al-Mala yang mampu. Aku kan orang yang paling punya harga diri gitu ya. Masa aku mau minta-minta gitu. Ya udah, kalau memang tidak mau disebut seperti itu, katakan yang tidak enak tentang Rasulullah seperti itu. Dan jadi disuruh memburuk-burukan Rasulullah. Iya, katakan yang supaya nggak terlihat bahwa Walid itu condong ke Rasulullah, menerima gitu. dakwah Rasulullah gitu ya. Dan saat itu ya kayak apa ya? Ada deja vu tertentu nih terhadap hal ini gitu, kayak adalah peristiwa-peristiwa kayak gitu ya, mungkin terjadi sekarang Bu, ya. Saat itu Bu, trennya juga saat itu trennya menjelekkan Rasulullah itu paling yang keren lah ya, keren gitu trennya. Jadi makanya ketika Al-Walid disinggung sama Abu Lahab, kamu diomongin tuh kamu sudah mulai condong ke Muhammad gitu. Nah itu harga diri tuh udah tercoreng banget. Makanya Abu Lahab itu kan selalu ada di setiap penentangan dakwah, karena dia bangga menjadi penentang dakwah Rasul, karena saat itu trennya seperti itu. Makanya gengsi lah ya. Jadi gengsi mengalahkan hidayah. Betul. Dan itu terus jadi akhirnya gimana endingnya? Akhirnya Walid Al-Mughirah akhirnya gimana mengikuti kehendak mereka? terhasut oleh Abu Lahab. Akhirnya membuat perkumpulan ya di Darun Nadwa. Pertemuan di Darun Nadwa, yang mana itu rumahnya Al-Walid bin Mughirah sendiri. Di pertemuan itu ya seperti yang sudah diceritakan di Ibroh lalu, di pertemuan itu untuk membuat putusan label apa nih yang cocok untuk mendiskreditkan Rasulullah. Kenapa kok mereka merasa perlu membuat label-label tertentu? Karena ini udah mau musim haji ya Bu. Oke. Oh ya, jadi momennya mereka tuh bikin khawatir ya bahwa kalau haji banyak orang datang dan mereka mengakui pasti ini bakal mereka tertarik gitu, orang-orang yang datang itu buat. Jadi kan gini, mereka tuh sebenarnya mengakui ya bahwa keindahan ayat-ayat Al-Quran itu kan mengakui ya keindahannya, kedalaman isinya, kebenaran isinya gitu. Tapi mereka nggak mau gengsi tadi, gengsi gitu.
nggak mau kehilangan privilege Privilege. mereka kan. Kalau jadi mereka kehormatan mengakui jahiliyah gitu itu, kan, iya. mereka kehilangan privilege menjadi orang yang terhormat, Iya. kehilangan privilege Iya. jadi orang yang terlihat Disegani. gitu kaya dan lain sebagainya gitu kan. Nah makanya mereka berusaha untuk menentang gitu ya. Nah Betul. cara selain menentang juga mereka kayak nggak mau orang lain ikut juga Iya. gitu loh. Iya. Maksudnya kalau dia nggak mau kan ya udah dirinya aja dong gitu. Iya Jadi kan? mereka merasa terancam gitu. Jadi Makanya mereka pingin orang-orang lain juga nggak ikut Jangan Muhammad ikut. sehingga Ah. mereka mendiskreditkan bisa Rasulullah mendiskreditkan SAW Betul. sebelum haji, sebelum Haji, sebelum datang haji. banyak orang. Ya sudah akhirnya diputuskan kan menjadi label yang dibuat itu adalah Rasulullah Penyihir. sebagai Penyihir. penyihir. Karena Al-Walid sendiri merasakan bahwa ketika dia mendengar ayat Al-Quran tuh kayak dia seperti disihir gitu ya. Sihir pada hal yang baik ya Iya sebenarnya. gitu. Bisa mencerai-beraikan antara suami dan istri gitu kan, bisa memisahkan lah. narasinya. Iya, Iya, Narasinya jadi narasi mereka seperti itu. mencari Silakan. justifikasi, Iya, ya, iya. mencari justifikasi apa nih gitu. Dibilang dibilang dukun apa Nggak gitu kan mirip kemarin kok yang gitu. dibacakan oleh Iya. Kanida kan, dibilang dukun ya enggak dukun, Nggak komat kamit nggak kok komat dia, kamit gitu kan, dibilang orang gila Dia nggak suka ngomong sendiri gitu. dan juga rapi, nggak compang-camping Iya. gitu kan. Apa nih? Nah, yang masuk adalah Penyihir. sebagai penyihir karena Tadi kata-kata Iya. Al-Quran itu menyihir dia. Dan berarti kan Al-Mala ini juga mengakui ya integritas Rasulullah, karena kan memang sebelum-sebelumnya sudah kenal dengan Iya, Rasulullah itu seperti iya, apa benar, gitu, benar, bukan benar. yang baru kenal langsung cari label gitu, Iya, jadi enggak soalnya gitu. mereka kebingungan. Aduh, Panik ini juga kali manusia ya, sudah panik. baiknya udah terkenal. Iya, ya. udah Aduh, gak apa diragukan nih? lagi. orang udah disebut, mereka semua mengakui beliau sebagai Al-Amin, Al-Amin. kan? Orang Iya. yang terpercaya gitu kan. Jadi ya sudah sampai membuat keputusan itu ya di Darun Nadwa. Udah penyihir Rasulullah aja sebagai penyihir. Sampai kisah Al-Walid bin Mughirah ini diabadikan ya Di Bu surat sama Al-Mudatsir ya. surat Al-Mudatsir Yang ayat gimana tuh bunyinya? 18 sampai 18 26. sampai 26 ya. Mm-mm. Saya bacakan ya. Kenapa sampai Allah menurunkan surat ini khusus buat Walid? Al-Walid Al-Mughirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu fakarra faqaddar. Faqutila kaifa qaddar. Thumma qutila kaifa qaddar. Thumma nadhar. Thumma abasa wa basar. Thumma adbara wastakbar. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصله سقر. Saya bacakan artinya. Dimulai dari ayat 18 ya. Iya. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia, bagaimana dia menetapkan. Sekali lagi, celakalah dia, bagaimana dia menetapkan. Kemudian dia merenung memikirkan, lalu berwajah masam dan cemberut. Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini hanyalah perkataan manusia. Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka Sakor. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau dipikir-pikir kan dia udah tergugah ya Iya, dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah. Mengakui bahwa itu bukan buatan manusia. Tidak mungkin ini buatan manusia. Mungkin kalau dia berpikir agak jauh dikit, bisa jadi dapat hidayah ya. Iya. Tapi dengan dia justru membela dan menyetujui dan membantu gengnya, Iya, pakai tanda kutip ya, circle-nya. circle-nya yang Al-Mala itu lebih dia beratkan gitu Gengsi daripada juga kali ya. kebenaran. Malah dia mendapatkan Sampai di Laknat. buku Laknat tafsir Ibnu Katsir itu ada sampai penafsirannya tuh Al-Walid laknatullah, didoakan semoga Allah melaknat seperti Iya, itu. jadi kan iya karena memang sudah sangat buruk kan Iya. yang tadinya, maksudnya dia mengada-ngada kan. Karena kan di situ sebelum Menuduh ayat Rasulullah sebelumnya sebagai itu kan memberitahu Allah tuh sudah sihir. memberi nikmat yang banyak kepada Al-Walid, kekayaan, kehormatan, sampai diceritakan bagaimana dia diberi kemudahan untuk berdagang seperti itu. Tapi ketika dia mendengar ayat Al-Quran dan dia hampir ya menerima, Menerima. tiba-tiba dia berbalik gitu.
Jadi Hanya itu karena circle-nya itu ini. memprioritaskan circle-nya, dan otomatis Allah murka dan mengabarkan di surat Al-Mudaththir ini. Tipis ya, tipis Iya. banget ya antara dapat hidayah sama justru dapat laknat. Laknat. Sama itu, hati-hati Astagfirullah. milih circle. Ya, benar. Berarti Iya, circle benar. itu penting ya Bu ya. Teman karib banget. ya, sahabat. Benar banget. Subhanallah. Nah, terus itu kan apa namanya? Penyerangan atau ya serangan-serangan terhadap pribadi Rasulullah ya yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Tadi kan katanya ada 3 tuh. Iya. Yang satu lagi tuh ada juga penyerangan terhadap Al-Qur'an Iya. yang diturunkan atau ajaran yang diturunkan melalui Rasulullah SAW. Nah, Iya, itu betul. gimana tuh mereka melakukannya tuh? Banyak sebenarnya kisahnya ya Bu, tapi salah satunya ini yang dilakukan lagi-lagi oleh Abu Lahab. Beneran ya dia itu ya. Dia terkenal. Di mana ada kejahatan di Di situ situ dia ada berada. Ya. Benar. Jadi ketika itu kan Rasulullah sudah mulai dakwah terbuka kan ini. Jadi cara beliau itu menghampiri pasar-pasar, menghampiri kerumunan Iya, orang-orang oke, ya iya, kan, iya. untuk Istilahnya menjemput bola ya, ya, gitu. jadi menghampiri orang-orang untuk memberitahu ini loh wahyu, ini loh ajaran Islam seperti itu. Tapi ketika sudah selesai Rasulullah berdakwah pada orang-orang, kumpulan orang itu, di belakang diikutilah tuh sama Abu Lahab. Istilahnya setiap Rasulullah kemana diintilin Diintilin. gitu Bu, diintilin sama Abu Tapi sama Lahab. orang yang kepo, julid dan nyinyir. Emang itu ya orang dengki tuh gitu Iya, ya. Dia nggak mampu puas. menyamai, Iya. tapi mendingan dia ngikutin terus ngejelek-jelekin Iya. gitu Menjatuhkan kan. gitu. Akhirnya setelah Rasulullah selesai dakwah nih di kumpulan orang-orang itu, Abu Lahab datang bilang, ketika Rasulullah sudah pergi, Abu Lahab datang, jangan mau didengerin, dia itu penyihir, dia itu orang gila. Itu yang dibilang Al-Quran Pendusta. itu dongeng, Pendusta. Al-Quran itu bohong, jangan mau dibohongi Bohongi sama sama Al-Quran Al-Quran. gitu. Mendingan denger aja nih dongeng-dongeng Dongeng terdahulu dahulu. kita, ini lebih bagus dari Al-Quran. Setiap saat Rasulullah berdakwah ke orang-orang, datang Abu Lahab untuk bilang, mematahkan itu Iya, selalu. iya, iya, Itu iya. salah satu kisahnya ya. Jadi dia bilang apa? Jangan mau Jangan mau dibohongi dibohong-bohongin. sama Ya, Al-Quran. istilahnya dia tuh pendusta gitu. Berarti kan Kayak- apa yang dibawa kayak- pendusta Kata-kata itu, kan? kata-kata Kayak itu dejavu ya. Iya, dejavu. Kayak baru denger gitu ya. baru-baru aja Kayak gitu. baru-baru aja ya. Jangan ya mau itu ya. dibohongin sama Al-Quran gitu kan. Ada juga loh zaman Kayak nggak sekarang asing ya. orang yang bicara seperti itu. Berarti apa yang terjadi saat ini Ternyata terulang. itu terjadi juga Terjadi di juga masa di masa lalu. awal-awal Islam disebarkan. Ih, nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Nah, oke. Itu terhadap Al-Quran. Iya. Terus tadi yang terakhir ada 3 tadi kan. Yang terakhir tadi penyerang. Mungkin gini. Penyerangan terhadap pribadi Rasulullah nggak mempan, Nggak nih. mempan. Karena Iya. udah sosoknya begitu kuat Iya. dengan kebaikan Iya. kan, kebenaran itu, kejujuran dan lain sebagainya. Kemudian nyerang Al-Qur'annya. Al-Quran. Nggak kuat juga karena Karena memang hujahnya sangat kata-katanya itu kuat. Iya. terlalu indah, terlalu bagus, udah sangat nggak mungkin lah ada yang bisa menyamai walaupun dongeng-dongeng Iya. mereka terdahulu lah gitu Iya. ya. Nah, kemudian mereka nyerang fisik, Fisik. gitu. Kira-kira begitu ya Iya. urutannya ya. Ini bentuk kepanikan ini, Bu. Panik. Iya, ya. Kepanikan mereka Orang yang kalah, terdesak. orang yang kalah dan Orang nggak yang- punya narasi lagi. Iya. Ya, benar, narasi benar, mereka benar. udah sedemikian mereka pikirin Iya. matang-matang, Iya. masih gagal juga Iya, gitu. iya, Akhirnya ya Mulai nyerang fisik. fisik gitu. Apa yang mereka lakukan terhadap Rasulullah? banyak, Banyak. ya, Bu. Beraninya apa gitu mereka? Terutama sama orang-orang yang lemah ya, kayak Yang Nggak, Rasulullah kalau yang ini, terhadap Bu, Rasulullahnya yang sendiri itu pas sholat. pas sholat ya, Sholat di dekat Ka'bah. Ka'bah. Jadi kan Rasulullah kan udah mulai melakukan dakwah terbuka, jadi sudah melakukan sholat dekat Ka'bah. Oke. Nah, Ka'bah itu kan tempat umum ya, tempat publik gitu. Jadi kadang al-mala tuh duduk-duduk di pinggir-pinggirnya gitu, bisa menyaksikan dan Rasulullah sholat. Nah, saat Rasul lagi sholat didatangi Uqbah bin bin Abi Mu'ayth. Mu'ayth. Dia menyalungkan sorbannya kepada Rasulullah dan mencekik Rasulullah. Jadi Astagfirullahaladzim. Laknatullah banget itu udah. Bahkan ada riwayat yang bilang dia mencekik Saking Rasulullah kencangnya saking gitu ya. kencangnya sampai mata Rasulullah membelalak gitu ya, Bu. Alhamdulillahnya ada Abu Bakar yang lewat saat itu, jadi Rasulullah ditolong oleh Abu Bakar, dan Abu Bakar bilangnya bagaimana, Bu? Ya, Abu Bakar mengatakan ya sungguh tega gitu kalian yang melakukan ini, apakah ya harus seperti ini Perlakuan kalian. perlakuannya kepada orang yang hanya ingin menyampaikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, seperti itu.
dan Ya, kita bahkan ikut dia sedih membawa ya, ya Allah. bukti-bukti Tuhan kalian gitu. Iya. Ada tisu nggak? Mau dong. Makasih. Enggak. Makasih. Dan sebenarnya masih banyak ya. Masih itu dari kaum laki-laki ya. Ternyata juga ada provokator atau pelaku kejahatan dari kaum perempuannya itu Ummu Jamil. Ummu Jamil itu istrinya Abu Lahab. Nah, ini contoh benar-benar yang namanya partner in crime. Nah, ini benar Suami dua-duanya istri bisa cocok gitu ya iya, jahatnya ya. dua-duanya provokator sekali gitu. Bahkan Ummu Jamil itu kan dia tahu ya Rasulullah tuh biasa lewat mana. Jadi dia menaburkan duri-duri di tempat jalan yang Rasulullah lewati. Iya. Bahkan dia rela menjual kalungnya hanya untuk membayar orang yang mau menganiaya Rasulullah. Astagfirullah. Itu aduh. Apa ya, tega banget gitu. Padahal kan beliau tahu itu kan keponakannya. Ponakannya. Dan dulu itu kan beliau itu kan mereka itu. mereka kan gembira ketika Rasulullah lahir ya. Bayinya itu kan semua bahagia gitu, termasuk mereka berdua itu juga betapa sayangnya pada bayi Muhammad kecil dulu itu kan, dan juga tahu besarnya tumbuhnya seperti apa. Begitu membawa ajaran baru kok keji Berubah banget drastis itu, ya keji sikapnya itu. ya. Bahkan Allah mengabadikan keburukan mereka itu dalam surat Al-Lahab. Itu mengisahkan tentang mereka itu kisah pasangan Iya, suami betul. istri yang sama-sama masuk neraka. Itu kan selain itu kan Ummu Jamil. Ummu Jamil ini kan selain fisik juga non fisik juga dia lakukan kan, gimana dia Provokasi juga juga. provokasi menghasut orang-orang di sekitar Mekah Iya. gitu kan, jelek-jelekin Rasulullah ya kan. Nggak ada habisnya. Itu Jadi bukan forever till jannah ya, forever till nar. Nar. Nauzubillah min zalik. dan memang kan kematian keduanya juga memang Iya, suul mengenaskan. khotimah, mengenaskan. Jadi ya naudzubillah min zalik sih, tapi kan memang sifat-sifat perempuan itu juga memang terutama yang keluar dari mulut ya, Iya, itu kan lisan. itu kan Bisa juga, melukai sangat tajam. gitu. Iya. Apa namanya, mudah sekali buat perempuan itu Iya. untuk mengeluarkan kata-kata gitu ya. Sekarang kan di ujung jempol. Sekarang kata-kata itu ditulis dari ujung jempol yang which is itu lebih sulit untuk dihapus loh. Ya betul. Kalau udah screenshot walaupun udah dihapus kan tetap nggak bisa. ada. Ya makanya kalau ditarik untuk zaman sekarang ya, khawatirnya karena terlalu luas ya Bu ya untuk berkomen, berprovokasi, padahal nggak tahu ilmunya juga gitu kan. Khawatir jangan sampai kita menjadi Ummu Jamil zaman sekarang naudzubillah min gitu. zalik. Jadi untuk para emak-emak ya terutama, jadi nauzubillah min zalik, semoga Allah menjaga kita ya dari sifat provokasi ini. Jadi 3 itu ya. Terus nah kalau Rasulullah gimana waktu itu menghadapi atau mengcounter tentangan serangan-serangan ini, gimana beliau? Banyak, Masya Allah ya beliau. Counternya pertama dari pribadi dan akhlak beliau sendiri yang memang sudah gak usah diragukan lagi ya. Jadi contohnya yang tadi yang Muzammam itu. Rasulullah nggak usah capek-capek mengklarifikasi. Iya, konferensi Enggak, pers saya, gitu ya. nggak Oh, usah. saya nggak kayak gini, nggak usah. Tapi Allah sudah menjaga Rasulullah ya lewat namanya tadi saja sudah bentuk penjagaan Allah kan, Iya. Muhammad Iya. yang terpuji itu satu. Belum lagi perilaku Perilaku beliau ya yang kan? Masya Allah. Contohnya ini Bu, yang uniknya, jadi kan Rasulullah udah kesebar nih hoax Oh, iya. Rasulullah itu orang gila gitu kan. Jadi Dan disebarin ke orang-orang yang datang ngaji itu. iya, jadi adalah nih dukun di situ. Oh, iya, Dukun iya, di iya, situ. dukun ya. Iya, jadi ada tuh dukun Yang suka meruqyah gitu ya. ada orang gila Oh, iya. gitu. Siapa Muhammad gila? Dia berbaik hati lah nih. Yaudah coba sini saya Mau ruqyah ruqyah. gitu. Datanglah orang ini Orang ke ini ke Muhammad ke Rasulullah ya kan. Terus lucunya Masya Allahnya ya akhlak beliau ini
kan kalau ada orang tiba-tiba datang ke saya misalnya, Nuduh Mbak kita gila orang ya, gila. sini saya rukyah, kan tersinggung ya Bu ya. Tapi kalau Rasul enggak ya. Kalau Rasulullah tuh enggak, Masya Tenang Allah aja gitu. gitu. Pas datang mau ngerukyah, oh iya nggak apa-apa silahkan gitu. Rasulullah dengan lembutnya tuh begitu. Pas oh ya udah coba saya dengar kamu dulu ngomong. Terus Rasulullah cuman bilang Bismillah innalhamdalillah. Langsung dukun itu Masya Kayak Allah terpesona gitu. Wah ini mah kata-kata yang bagus, nggak mungkin diucapkan Iya. oleh orang gila. Bismillah itu kan Bismillah, dengan nama innalhamdulillah. Allah. Innalillah segala puji bagi Ya Allah. itu kalimat yang agung. Saat itu Iya, iya. benar-benar nggak ada kalimat itu, hanya itu kalimat agung. Nggak pernah diucapkan Nggak pernah oleh diucapkan. mereka kepada berhala-berhala Iya, mereka iya. lah ya. Nggak pernah terdengar. Iya, Itu iya, benar-benar kalimat agung yang tinggi gitu. Uniknya apa? Ketika dengar itu dukun itu, Masya Allah ini kalimat yang sangat indah. Saya nggak pernah dengar Belum ini. ada Masya Allah kali. Iya ya. Belum ada itu tambahan saya. Wow aja wow gitu ya. Wow gitu. Wow keren sekali gitu. jadi jadi kayak gitu. Terus malah orang dukun ini malahnya bagaimana caranya saya supaya masuk Islam. Islam. Nah itu counter Masya lewat Allah, akhlak Masya beliau, Allah. Masya Iya, Allah. iya, 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 iya. Ada lagi juga ya Bu lewat wahyu tadi sudah ya. Itu juga termasuk wahyu ya, kuatnya Kekuatnya wahyu yang dibawa oleh hujah wahyu itu udah kuat dengan sendirinya ya, dengan basmalah itu aja sudah counter. Jadi iya perilakunya, iya itu kan pasti kalimat-kalimat itu kan yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW gitu. Pasti juga ada di dalam apa namanya Al-Quran kan. Jadi kemuliaan akhlak beliau sudah mengcounter, kalimat-kalimat Allah juga mengcounter, ya kan? Mungkin kalau ditarik ke sekarang kan orang-orang yang non muslim kalau dengar azan tuh ya kelihatan kayak kalau siapa Sejuk. tuh chef yang meninggal tuh adalah gitu, aku lupa namanya. Dia tuh lagi berkunjung di Indonesia gitu. Terus dengar azan lagi dia di sawah gitu kan. Kata dia tuh I feels like home katanya gitu. Seperti itu ya. Itu padahal mungkin dia nggak ngerti artinya azan Iya, itu iya, apa. iya, iya, iya. Itulah kekuatan Kekuatan wahyu. kekuatan Iya, kalam betul, Allah betul, gitu. Masya Allah. Terus apalagi kalau itu kan memang datang dari Allah gitu dari ya, Allah. apa yang diturunkan oleh Allah gitu. Yang beliau lakukan lagi selain itu untuk mengcounter ini, Beliau yang sifatnya tuh dari beliau gitu. ya beliau membuat base camp Bu, bilangnya Oh, bahasa sekarang iya. tuh base camp ya, Markas ya. di Darul Arkom. Darul Arkom. Tapi sebelum ke situ Bu, kenapa Rasulullah sampai membuat base camp itu Bu? Karena tadi selain Rasulullah yang diserang, mereka kan nggak Oh, puas iya. nih, Rasulullah tuh kok nggak berhenti juga nih Nggak dakwahnya mempan. gitu, kok nggak mempan nih ya. Rasulullah tetap lanjut terus nih. Akhirnya mereka juga ikut menyerang sahabat-sahabat, juga ikut mengintimidasi para sahabat saat itu. Kalau yang orang kaya ya, Iya. yang masuk Islam seperti Abu Bakar, Ya, Abu Bakar, Utsman bin Affan itu juga dapat penyerangan, Penyerangan, tapi tapi tidak se ekstrim yang ya sesadis yang kaum apa ya namanya ya, kaum hamba sahaya ya, budak. budak-budak. Budak-budak itu enggak se ekstrim itu, yang kayak ya, cerita di Ibroh lalu itu. Sekeluarga ada keluarga Yasir, Ammar bin Yasir. Ammar bin Nah, Yasir. itu penyiksaannya yang keluarga sampai masuk Islam ya. iya, sekeluarga mereka masuk Islam. Mereka itu budak dari Bani Makhzum. Ibunya bapaknya ibunya Sumayyah, Semaya. bapaknya Yasir, Yasir. dan Ammar ya. Mereka diikat tuh Di tengah tengah-tengah padang pasir yang panas, terik matahari kering ya. gitu. Kemudian disiksa sampai wafat ya. Ya. Bapaknya, Ketiga bapaknya, terus ibunya siapa? juga. Abdullah ya. Abdullah anaknya satu Abdullah lagi. kan anaknya ya. kan. Anaknya kan 4 kalau nggak salah. Sorry, anaknya Dua, kan. Abdullah sama Ammar. ya, Ammar. Yang wafat Abdullah ayahnya, ibunya dan sama Abdullah. Abdullah. Nah, ibunya ini kan menjadi Sumaya menjadi wanita wanita syahid yang pertama syahid di pertama saat gitu. Rasulullah itu. Terus yang terakhir Ammar ya kan. Dia selamat karena dia Dipaksa. akhirnya terpaksa ya. Terpaksa ya menyatakan bahwa dia keluar dari Islam gitu ya. Mengaku itulah ta'uzza lah berhala-berhala itu. Tapi hati dia tidak. hatinya tidak karena terpaksa aja. Makanya itu diabadikan juga ya kisah Ammar itu di dalam surat Nuh ayat 106. Jadi lisannya
Mengatakan penolakan gitu ya. padahal hatinya enggak, itu dia dalam keadaan terpaksa seperti itu. Dan itu kan para sahabat. disampaikan juga kepada Rasulullah ya. Ya, dan Artinya Rasulullah Amr kan juga. waktu itu datang ke Rasulullah untuk nangis-nangis. menyampaikan Iya. kan. Saya sudah mengatakan mengagungkan Lata Uzza gitu. Dia nangis-nangis, gimana nih gitu. Dengan Saya keluar keislamanku dari ya, Islam, takutnya gimana? murtad gitu ya. Makanya dari situ turunlah surat Nuh tadi. Seperti itu. Terus ini kan sudah mulai membahayakan nyawa juga. Makanya Rasulullah tadi strategi yang selain tadi wahyu membuat base camp ya Base Bu, camp Darul di Arqam. Arqam. Di rumahnya Arqam bin Abil bin Arqam. Arqam. Dan itu letaknya dekat Bukit Sofa. Arkom itu ya. Katanya pemuda 16 tahun ya. 16 tahun. Sudah itu juga bagian Udah dari mapan ya. Dan dia dari Bani Makhzum. Dari Makhzum, musuhnya Bani Bani Hashim. sebetulnya kan, tapi dia menerima Islam Iya. Ya, Dan dan, itu itu di awal juga kan. Dan itu sebenarnya tempat ramai ya. Waktu di episode sebelumnya di Basyirah kan, ketika Rasulullah naik ke Bukit Safa itu kan tempat orang-orang Iya, berkumpul iya, lalu iya, lalang. iya. dan sebelahan ya Bersebelahan sama sama Darun Nadwah, itu tempat Al-Walid Al-Walid Mughirah. bin Al-Mughirah. Mughirah. Jadi yang satu sedang membahas bagaimana cara untuk menjatuhkan Rasulullah di Darun Nadwah, yang di Yang sebelahnya satu- membicarakan tentang Al-Qur'an. Iya. Insyaallah. itu pinter banget Bu. Strategi Strateginya Rasulullah tuh Rasul itu jenius banget jenius. deh pokoknya. Saat itu nggak akan terpikirkan Iya. membuat markas di samping musuh, Iya, di benar. rumahnya Bani musuh kan. Dan Iya, di iya. rumahnya anak kecil lah, anak kecil istilahnya lagi. Karena gitu. saat itu anak kecil nggak diperhitungkan Nggak ya. diperhitungkan. Mereka fokus sama orang sebetulnya dewasa. 16 tahun nggak kecil-kecil amat. Iya. Kalau Iya, untuk iya. bangsa Arab ketika Iya. itu ya sudah cukup dewasa, Sudah karena cukup. mereka juga sudah melakukan Ya perdagangan buktinya dan lain sudah sebagainya. punya rumah kan. Iya. Sudah mapan Arkom ini. Tapi saat itu umur 16 bukan umur yang diperhitungkan Iya. Iya, untuk Mereka fokusnya ke orang yang sudah dewasa Iya, dan iya, itu iya, salah iya. satu strategi Rasulullah untuk mengcounter tantangan dakwah terbuka saat Jadi itu. mereka tetap diberikan ilmu ya, tetap diberi mungkin juga penguatan Iya, ya ketika iya. mereka keluar dari rumah, mereka mendapat berbagai macam serangan, tapi begitu masuk di Al-Arqam ya diberi penguatan, Iya. diminta untuk bersabar dan lain sebagainya. Dan ya. Rasulullah juga meminta para sahabat yang keislamannya belum diketahui nih sebagian untuk menyembunyikan dulu keislamannya saat itu tadi karena mengancam nyawa kan. Iya, Ya, iya. dan kondisinya kan belum banyak Iya. ya Bu saat itu Belum. awal-awal Takutnya nanti dakwah habis terbuka. ya. Khawatir habis. Padahal kan seperti kita bahas mereka itu aset gitu, Iya. mereka aset dakwah, jadi harus Sumber dijaga daya. gitu, sumber daya gitu untuk Betul. dijaga, jadi harus tetap hidup gitu. Makanya diperintahkan untuk menyembunyikan keislamannya. Tapi Rasulullah enggak, Rasulullah tetap dakwah Iya. terang-terangan, tetap ibadah depan umum. Dan juga kan akhirnya beliau juga meminta sebagian sahabatnya ini kan untuk hijrah hijrah ke hijrah kan. Habasyah. Habasyah. Itu salah satu juga ya yang Strategi. salah Strategi. satu cara Cara Rasulullah untuk untuk menghadapi ini menghadapi tantangan serangan-serangan dakwah. ini ya Allah. Masya Allah. Nah, kalau dipikir-pikir ya, apa yang terjadi tadi ya dari pembicaraan itu kan kayaknya semua hampir sama ya. Artinya gini, itu ada juga nih di zaman sekarang gitu Iya, ya. iya. Bagaimana bagaimana Walid bin Mughirah ya melakukan apa itu? Perang opini ya, Perang opini, menyebar berita hoax. juga membuat stigma Stigma negatif. membuat stigma negatif terhadap Rasulullah gitu kan. Sekarang kan kayak gitu juga, Iya. Betul. Iya kan? Nggak asing ya. nggak asing gitu. Terulang lagi. Terus bagaimana juga Islam juga kan sekarang Iya. juga diberikan stigma negatif. Didiskreditkan. Bagaimana di label negatif. bagaimana Islamofobia Iya, itu Islamofobia. ada di seluruh dunia, Agama teroris, gitu kan. penindas Dianggap sebagai perempuan, agama gitu. teroris, menindas radikal, perempuan, intoleran. gitu kan. Itu kan bahasa-bahasa yang digaung-gaungkan gitu. Polanya kalau dilihat Berarti sama gitu, ya, Bu. berarti ya kalau gimana menurut Mbak Noit sama Kak Nilda, kita mengcounter itu semua gitu sebagai seorang muslim ya, itu ya
baiknya atau harusnya mencontoh Rasulullah karena Rasulullah udah mengalami duluan gitu loh. Betul, betul. Tadi karena ternyata sejarah itu berulang. Kalau kita lihat kan polanya sama nih. sama. Menyebarkan berita Menyebarkan berita hoax hoax. kan, perang opini Oh, ya. perang Kalau sekarang kan opini. di media sosial. Kalau dulu viralnya itu lewat jamaah waktu haji. Dari mulut ke mulut, Mulut gitu ke mulut. ya. Nah, kalau sekarang viralnya udah lewat Di sosial media media. sosial. Jadi Lebih eh, masif ya malah. Iya, dan caranya ya kita lihat bagaimana dulu Rasulullah Rasulullah. menghadapi ini gitu. Jadi ya balik lagi pelajari sirah. Itu Iya. makanya pentingnya pelajari sirah itu Dimulai dengan baca buku. ya minimal dimulai dari baca bukunya dulu gitu. Makanya pentingnya belajar sirah itu tadi untuk melihat peta, Bu, peta Permasalahan. permasalahan, peta solusinya Solusi. juga di situ. Menganalisa masalahnya dari situ gitu. Makanya nonton sirah, isi, belajar baca Tapi buku. juga jangan hanya ditonton Enggak. untuk nice to know ya, cuman buat tontonan doang gitu, jangan seperti itu. Tapi ya seperti apa yang diobrolkan oleh ibu-ibu muda yang dahsyat ini gitu. Seru kok belajar sirah, seru Kemampuan kok. kemampuan menganalisa dan lain sebagainya ya, itu sangat bermanfaat insya Allah buat kita ya ketika kita menghadapi hal-hal yang sama dan harus menyelesaikannya Iya, gitu. bahwa ternyata permasalahan hidup itu atau permasalahan masa kini ya bisa selesai lewat belajar sirah salah satunya. Salah satunya. Salah satunya itu. Jadi kan gini, masalah itu berulang, Iya. ya kan, masalah itu berulang. Nah, belajar sirah itu kan belajar apa sih yang terjadi dulu? Oh, Iya, kejadiannya belajar sama. sejarah di Terus zaman dulu. bagaimana mereka menyelesaikannya? Iya. Oh, seperti itu. Nah, kemudian kita Kita mungkin bisa pakai. menerapkan- Aplikasikan di kita zaman bisa sekarang. terapkan saat ini gitu. Apalagi Disesuaikan ya. ketika Iya, hal karena itu masih relate dilakukan banget. oleh apalagi ketika hal itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu SAW. alaihi Iya, Sudah betul. pasti sesuatu yang ya Sudah bisa, harus iya. kita Solutif. ikuti. Pasti solutif. Masya Allah ya Allah. Tinggal kitanya harus yakin kali ya. Ya, kita juga harus kuat ya, Bu. Kayak kalau tadi ya yang Rasulullah dicap muzammam, Muzammam. terus Rasulullah nggak baper. Iya, Iya, benar. Nggak Dia emosi pede ya. gitu Benar, ya. emosi Benar, pede benar, aja. Pede benar, gitu. iya. Rasulullah kuat dengan prinsipnya kan. Muzammam manggil siapa kan? Iya. Orang saya, nama saya Nama saya Muhammad, gitu. nama apa Siapa gitu, tuh gitu ya? Kan contohnya gitu ya. Muhammad, saya Iya, iya, makanya kalau dibilang Islam intoleran, Islam radikal, mohon maaf itu siapa ya? Gitu. Ya kita tunjukin Bukan aja. saya tuh, Iya, kita itu tunjukin saya aja kita nggak kayak gitu dengan Iya. akhlak kita kali yang Nah, memperbaiki itu, akhlak gitu. Itu contohnya ya Rasulullah tuh kuat sekali dengan prinsipnya, Iya, pede gitu ya, Bu. Pede dengan apa yang dia bawa karena dia sudah kuat ilmunya. udah ya beliau kan udah selesai dengan dirinya Iya, sendiri iya, kan. iya. Jadi tinggal memberi kebaikan-kebaikan aja Ya, gitu. udah anti baper. Ya jadi ya itu No baper club. insya Allah ya dengan masalah-masalah yang hampir sama atau bahkan mungkin sama ya Iya. dengan apa yang dialami Rasulullah saat itu yang kita alami sekarang dalam bentuk yang mungkin medianya agak berbeda gitu, tapi ya cara cara menyelesaikannya gitu, cara menyelesaikannya mungkin sama gitu. Pertama, ketika kita dituduh sebagai teroris misalnya, ya kita tunjukkan akhlak-akhlak kita yang sebenarnya. Iya. Akhlak orang Islam itu seperti apa Iya, sih? iya. Dan itu banyak yang kemudian mereka sadar, oh orang Islam tuh kayak begini ya. Iya. Ih baik banget gitu, nggak seperti yang digaung-gaungkan di luar sana gitu kan. Itu satu. Jadi ya udah percaya diri aja, tampilkan kita memang yang sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran gitu. Sebagai Iya. orang Islam tuh harus seperti apa gitu Kalau kan. perlu pakai data, pakai data. Nggak gitu. Iya kan? Kemudian menambah ilmu juga Iya, kan, iya, menambah betul. ilmu. Artinya Rasulullah kan juga dengan banyaknya serangan, tapi Iya. beliau tetap mengajar, menambah ilmu Belajar, sahabat-sahabatnya mengajar. kan untuk. Dan mungkin kalau zaman sekarang kita belajar ya untuk menambah narasi kita iya. ketika kita berargumentasi. Berargumentasi. Kita punya data-data, kita punya Iya. literatur Literasi, ya literatur. yang bisa kita sampaikan Menguatkan sebagai prinsip juga ya. Ya karena gitu. agama Islam itu agama narasi ya. Iya, Agama betul. literasi. Iya, Iya, literasi. dan ya tentunya memahami Al-Quran dengan sangat baik. Hafal. Itu yang harus kita lakukan. Terus yang kedua ya yang terakhir ya mungkin ya kita harus berusaha untuk menjaga diri deh, jangan terlalu banyak mengeluarkan ya, energi terprovokasi ya. terprovokasi dan Iya. meladeni komentar-komentar. benar, Betul, seperti betul. itu. Makasih ya, Masya Allah. Ini seru banget. Obrolan kita seru banget hari ini karena kan kita bicara tentang ya apa yang terjadi pada Rasulullah dan ternyata kok saat ini ada juga ya gitu. Iya. Dan alhamdulillah dari tadi yang udah disampaikan sama Kak Noi sama Kak Nilda, bagaimana Rasulullah mengcounter atau menghadapi itu.
oh sepertinya, bukan sepertinya, mungkin itu memang harus yang kita Harusnya. lakukan juga saat Iya. ini gitu. Mm-mm. Makasih ya. Sama-sama, Aduh, Putra. senang banget. Insya Allah kita ngobrol lagi untuk Ya udah, episode nggak yang bosan akan ya? datang Iya. lagi. Enggak. Makanya. Enggak. Ya, demikianlah pemirsa pencinta Siro Indonesia. Apa yang kita obrolkan tadi mudah-mudahan bermanfaat dan Amin. mudah-mudahan bisa menambah keyakinan kita ya, bagaimana cara kita menjalani hidup ini dengan berbagai macam tantangannya. Terlebih dengan adanya ancaman media sosial ya, yang begitu banyak serangan-serangan verbal di dalamnya gitu ya. Bagaimana kita menyelesaikannya? Kita bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah dengan begitu kita akan selamat. Paling tidak kita selamat secara akhirati nanti ya. Insya Allah. Insya Allah. Terus yuk belajar sirah supaya kita makin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang belum subscribe sekarang ya, supaya bisa mendengarkan obrolan-obrolan kita yang seru lainnya nanti. Yang sudah subscribe jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya, dan terus stay tune di channel kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi makasih banyak ya. Sama-sama, Ya. Putra. Yuk kita pamit sama teman-teman di sana. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.